Kita ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru. Masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Saudara, saya berada di kawasan elit di Jakarta, tepatnya di Kecamatan Menteng, yang dinyatakan sebagai zona yang masih merah. Zona merah, Pak, yang ada di sebelah kanan saya ini. Jalan Rasa Mala, Pak, ya, di Menteng. Ada jalan apa lagi, Pak? Jalan Tanjung. Jalan Tanjung. Suwiryo. Suwiryo. Jalan Cenana. Oke, semuanya zona merah. Bagaimana kemudian persiapan rumah makan? Saya akan mengunjungi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ini berkerumun nggak pakai masker kok, kenapa nih? Kan kalau kelamaan ngap juga, Pak. Tapi kalau nggak pakai masker jangan deket-deket dong nih, tuh. 3 hari sama sekali nggak dapat saya. Bawa HP-nya hidupin tuh. Ketiduran di sini, HP hilang. Ya Allah. Pak Menko mengatakan bahwa krisis tahun 98 itu masih jauh lebih ringan ketimbang krisis yang kita alami saat ini. Iya, tetapi ada satu yang kita masih punya tenaga, yaitu di sektor perbankan. Perbankan kita jauh lebih sehat. Dari situ Bapak menyimpulkan bahwa kemungkinan recovery-nya, tingkat sembuhnya ekonomi kita akan bisa lebih cepat. Pertumbuhan kita yang di kuartal pertama itu salah satu yang tertinggi di dunia. Tidakkah kemudian fase-fase yang kemudian kita dengar pada awal Mei, tidakkah kemudian itu terlalu optimistis, tidakkah kemudian itu mendahului takdir? Bersiap era baru dengan istilah normal baru atau PSBB fase transisi. Apapun namanya, nyaris sama perlakuannya, meski detailnya berbeda-beda. Semua merujuk pada satu, geliat dapur ngebul warga. Bagaimana kondisi sesungguhnya? Bagaimana pula prediksi di depan sana? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan berkeliling tentu dengan protokol kesehatan COVID-19. Saya juga akan mewawancarai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Saudara, ikuti saya dalam siasat melepas pandemi. Persiapan menuju ke sebuah tatanan normal baru. Masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan secara bertahap. Ya Allah. Tatanan normal baru atau new normal diterapkan dan dicoba semakin luas. Sejumlah daerah di Indonesia kini tengah mempersiapkan cara hidup berdampingan di tengah pandemi corona, meski tak lupa ketat melakukan upaya pencegahan. Tatanan normal baru yang produktif dan aman dijalankan bertahap, mulai dari membuka pusat kegiatan ekonomi, tempat ibadah, hingga rencana yang paling akhir, sekolah. Ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Dan kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. Artinya dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tapi memang dibatasi. Silahkan beraktivitas secara terbatas, tapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan secara ketat. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya.
Berbeda dengan DKI Jakarta yang menggunakan istilah PSBB masa transisi yang diikuti oleh daerah di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Bodetabek. Dalam masa transisi, perlakuannya mirip dengan new normal. Hanya saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta detail menjelaskan fase-fasenya, termasuk pembedaan pada langkah-langkah pembukaan. Diawali dengan pembukaan tempat ibadah, menyusul dengan pusat perbelanjaan, lalu fase tempat hiburan, serta pariwisata. Angkutan ojek online juga sudah boleh membawa penumpang. Sementara terminal, halte, dan stasiun kereta api juga akan dibuka kembali. Semuanya dengan syarat maksimal 50% alias setengah dari kapasitas penuhnya. Namun di masa transisi ini, sanksi tegas tetap berlaku di ibu kota. Kerja sosial hingga denda bagi masyarakat yang kedapatan keluar tanpa memakai masker Rp250.000. Ada kewajiban untuk menggunakan masker. Kita perhatikan di sini. Selalu pakai masker jika berada luar rumah. Jangan sampai tidak pakai masker. Bila tidak menggunakan masker, Anda akan kena denda Rp250.000. Sementara Jakarta sedang fase transisi, 25 daerah lain di Indonesia siap menerapkan tatanan new normal alias normal baru. Beberapa di antaranya, Kota Tegal di Jawa Tengah, daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan new normal 31 Mei lalu, ditandai dengan pembukaan pusat perbelanjaan. Sementara Provinsi Jawa Barat di luar Bogor, Depok, dan Bekasi memulai new normal dengan membuka tempat ibadah dan pusat niaga sejak 1 Juni. Dan Kota Malang juga akan menuju tatanan normal baru selama 7 hari ke depan. Baik new normal maupun PSBB masa transisi, segala upaya ini ditujukan pada satu hal, ekonomi negara yang diharapkan bisa kembali bergeliat dengan tetap aman dan sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi di luar sana? Benarkah ke depan gelombang krisis ekonomi akan menghantam jika tak tanggap ditangani? Aiman berkeliling melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Aiman juga mewawancarai Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Saudara, saya berada di kawasan elit di Jakarta, tepatnya di Kecamatan Menteng, di Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat. Di belakang saya, saudara, ini adalah salah satu wilayah di DKI Jakarta, ada 66 RW yang dinyatakan sebagai zona yang masih merah. Dan tempat saya berdiri ini dijaga ketat, seperti juga RW-RW yang lain yang masih kemudian dilaksanakan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal. Kebetulan di depan saya ada pos penjagaan. Saya akan mencari informasi terkait dengan zona merah yang berada di belakang saya ini. Ikuti saya, saudara. Ini saya melihat ada cuci tangan ya. Saya akan coba cuci tangan dulu supaya bersih. Selamat siang, Bapak-bapak. Wah, ini dari Satpol PP Kecamatan Menteng. Kecamatan Menteng. Kita tetap physical distancing ya, Pak? Ini jadi zona merah, Pak, yang ada di sebelah kanan saya ini. Jalan Rasa Mala ya, Pak ya? Di Menteng. Ada jalan apa lagi, Pak? Jalan Tanjung. Jalan Tanjung. Jalan Suwiryo. Jalan Cendana. Cendana. Jalan Cendana. Oke, semuanya zona merah. Jadi sejak berapa lama ini, Pak? Selasa, sejak penetapan PSBL ya, kurang lebih. Dan apa yang dijaga, Pak, di sini? Nggak boleh ada yang masuk ke dalam? Iya, di antaranya kita mengantisipasi warga yang dari luar dalam, yang dari luar dari dalam keluar. Oh, minimal ditanya dulu, apa keperluannya dan sebagainya. Kalau seandainya nggak jelas, nggak boleh? Oke, 24 jam dijaga ini? Mudah-mudahan sehat terus semua, dan kemudian makin turun di sini, Jakarta, dan juga Indonesia semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak ya. Mari saya izin keliling, Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Ini saya ada di persimpangan di antara Jalan Tanjung, Jalan Kamboja, dan Jalan Cendana. Sana ada kediaman dari Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Harto. Ya, ditutup total, Anda bisa melihat. Ya, meskipun keluar masuk masih bisa dilakukan, namun orang yang hendak masuk ke dalam ini dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19. Pak, sebentar, Pak. Permisi, saya dengan Aiman, Kompas TV. Dengan Pak siapa? Pak Farizal. Pak Farizal. Pak Farizal, ini
Masih PSBL ya Pak ya, zona merah ya? Masih berlaku. Jadi nggak bebas keluar masuk ini? Nggak boleh, maksudnya nggak boleh aktivitas banyak orang luar. Oh, Bapak juga kalau keluar juga didata nanti? Iya pasti, ini kan ada pos di situ. Oke. Tapi semua sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selama tahun ini. Oh, Bapak dengar tetangga-tetangga yang mungkin ada yang positif COVID? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Amin. Baik Pak, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu. Dan saudara, dari sini saya akan menuju ke rumah makan. Saya akan melihat bagaimana persiapan pembukaan rumah makan dengan protokol COVID. Ikuti saya akan berkeliling melihat persiapan menuju ke PSBB masa transisi di Jakarta. Ikut saya.